Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suraini. Saya di sini akan membahas mengenai strategi inovasi pendidikan. Nah, sebelum kita membahas strategi inovasi pendidikan, tentunya kita sudah mengetahui apa itu inovasi pendidikan dan karakteristiknya inovasi pendidikan. Nah, yang jelas dalam satuan pendidikan itu kalau kita ingin meningkatkannya harus diiringi dengan inovasi. Strategi inovasi pendidikan ini merupakan salah satu bentuk kegiatan pembelajaran yang dilakukan setiap guru di sekolah, sehingga pada saat pembelajaran dilakukan tidak selalu monoton. Nah, biasanya nih atau mungkin sampai sekarang masih berlakunya itu model pembelajaran teacher center. Nah, sehingga di situ terlihatlah proses belajar mengajar itu monoton dan sangat membosankan peserta didik. Nah, jadi kita sebagai guru harus membuat inovasi baru dalam pembelajaran kita. Nah, kita usahakan kalau siswa itu terlibat aktif di dalam pelajaran yang kita ajar gitu, sehingga dalam suasana pun tidak menonton dan tidak membuat peserta didik itu merasa bosan dengan materi yang akan kita ajarkan. Pada saat kita melakukan inovasi pendidikan, kita harus memikirkan terlebih dahulu metode yang paling relevan terhadap materi yang akan kita ajarkan. Indikatornya itu terletak pada bentuk dan jenis materi yang akan kita ajarkan oleh guru-guru di sekolah, sehingga pada saat pembelajaran dilaksanakan itu setiap materi pembelajaran itu memiliki strategi, model, serta metode yang berbeda-beda. Nah, selain itu kita juga harus melihat kondisi peserta didik. Nah, kondisi peserta didik ini memiliki pengaruh yang relevan terhadap keberhasilan dalam menerapkan strategi inovasi pendidikan. Kenapa sih peserta didik itu memiliki relevansi terhadap strategi inovasi pendidikan? Nah, hal itu karena objek dari inovasi pendidikan adanya di peserta didik. Nah, artinya itu inovasi pendidikan akan dianggap bagus, akan dianggap baik, akan dianggap berhasil apabila objek, yaitu peserta didik, memiliki kemampuan yang sesuai dengan pembelajaran yang dilaksanakan atau keberhasilan dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya kita akan memasuki strategi inovasi pendidikan. Apa sih itu strategi inovasi pendidikan? Nah, strategi inovasi pendidikan itu adalah suatu proses perencanaan atau manajemen dalam usaha mencapai sasaran untuk dapat mewujudkan suatu proses pembelajaran agar peserta didik dapat mengembangkan segala potensi yang dimilikinya, sehingga jenis dari strategi inovasi itu adalah yang pertama yaitu strategi fasilitatif, yang kedua strategi pendidikan, yang ketiga strategi bujukan, dan yang keempat itu adalah strategi paksaan. Strategi fasilitatif. Nah, strategi fasilitatif ini digunakan untuk mencapai tujuan perubahan sosial dengan mengutamakan penyediaan fasilitas baik itu sarana prasarana maupun sumber daya manusia, dengan maksud agar program perubahan sosial akan berjalan dengan mudah dan lancar. Nah, contoh, kepala sekolah ingin menerapkan pembelajaran daring di masa COVID-19 ini. Nah, sebelum menerapkan pembelajaran daring ini, kepala sekolah itu menyiapkan kebutuhan fasilitas untuk guru maupun siswa, yaitu berupa kuota internet. Nah, yang kedua itu ada strategi pendidikan. Nah, strategi pendidikan ini digunakan untuk mencapai tujuan perubahan sosial dengan cara menyampaikan fakta yang terjadi dengan maksud akan menggunakan fakta atau informasi ini untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan. Nah,
Contoh, nah kondisi di masa pandemi COVID-19 ini menyebabkan pembelajaran harus dilaksanakan dengan model daring. Nah, fakta yang terjadi tersebut membuat guru harus berinovasi membuat konten pembelajaran daring atau video pembelajaran untuk diberikan kepada siswa. Jadi, disinilah timbul inovasi-inovasi guru bagaimana meskipun pembelajaran daring dilaksanakan, tapi proses belajar mengajar itu tetap berjalan dengan lancar. Nah, guru-guru harus berperan aktif pada saat pembelajaran daring ini, sehingga murid-murid pun tidak ketinggalan pelajaran yang akan diajarkan. Yang ketiga itu ada strategi bujukan. Nah, strategi bujukan ini digunakan untuk mencapai tujuan perubahan sosial dengan cara membujuk atau merayu. Nah, agar sasaran perubahan atau klien mau mengikuti perubahan sosial yang direncanakan. Nah, misalnya guru diharuskan membuat konten pembelajaran daring yang menarik. Nah, untuk pembelajaran. Namun, guru yang sudah senior akan susah beradaptasi dengan iptek. Nah, sehingga diperlukan guru muda untuk bisa membujuk dengan cara mendampingi agar guru senior tertarik membuat konten pembelajaran daring yang menarik. Nah, yang keempat itu ada strategi paksaan. Nah, pelaksanaan program perubahan sosial dengan menggunakan strategi paksaan ini artinya dengan cara memaksakan klien atau sasaran perubahan untuk mencapai tujuan perubahan. Nah, contohnya seperti ini. Sebelum adanya pandemi COVID-19 ini, pembelajaran daring ini sangat jarang dilakukan atau lebih sering menggunakan model pembelajaran tatap muka. Namun, karena adanya pandemi COVID-19 ini, seluruh pembelajaran dilaksanakan melalui daring, sehingga memaksa seluruh elemen pendidikan belajar menggunakan model daring tersebut. Baiklah, itulah dia 4 strategi inovasi pendidikan. Nah, selain itu ada 10 petunjuk penerapan inovasi pada suatu sekolah. Yang pertama itu ada buat rumusan yang jelas tentang inovasi yang akan diterapkan. Nah, yang kedua, gunakan metode atau cara yang memberikan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam usaha merubah pribadi maupun sekolah. Dan yang ketiga, gunakan berbagai macam alternatif pilihan atau option untuk mempermudah penerapan inovasi. Yang keempat itu gunakan data atau informasi yang sudah ada untuk bahan pertimbangan dalam menyusun perencanaan dan penerapan inovasi. Nah, yang kelima itu gunakan tambahan data untuk mempermudah fasilitas terjadinya penerapan inovasi. Yang keenam, gunakan kemanfaatan dari pengalaman sekolah atau lembaga yang lain. Ketujuh, buatlah inovasi positif untuk mendapatkan kepercayaan. Kedelapan, menerima suatu inovasi sebagai bagian tanggung jawab pribadi seperti kepala sekolah, guru, dan siswa. Nah, 9, adanya pengorganisasian kegiatan yang memungkinkan terjadinya kepemimpinan yang efektif. Dan yang ke-10, mencari jawaban atas beberapa pertanyaan dasar tentang inovasi di sekolah. Nah, jadi itu adalah 10 penerapan inovasi yang ada di sekolah. Jadi kita bisa menerapkan ke-10 itu ke sekolah agar proses belajar mengajar itu menjadi lancar dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, jadi dapat disimpulkan dalam program perubahan sosial yang dapat menentukan keberhasilan suatu pelaksanaan program perubahan sosial itu dapat dilihat dari cara ketepatan pemilihan dan penggunaan sebuah strategi. Tetapi terkadang kita sukar bahkan sulit untuk menentukan bahwa suatu strategi tertentu ada pendidikan, ada bujukan,
ada fasilitas atau paksaan. Nah, karena dari keempat strategi tersebut itu pada kenyataannya tidak memiliki batasan-batasan yang jelas untuk membedakannya. Namun demikian, pelaksanaan program perubahan sosial dapat memahami berbagai macam strategi. Nah, tergantung pada kita lagi yang pandai untuk dapat memilih dalam menentukan strategi mana yang lebih diutamakan untuk mencapai suatu tujuan perubahan sosial. Nah, walau sebenarnya kita dapat mengkombinasikan berbagai macam strategi sesuai pemahaman yang kita miliki tentang mempelajari berbagai strategi. Baik, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.